strategi tata ruang, ngepasin ruangan biar maksimal. Guys, tahu gak sih, tata ruang itu penting banget buat perusahaan? Kenapa? Soalnya, ini nentuin prioritas mereka dalam hal kapasitas, proses kerja, fleksibilitas, dan pastinya, biaya operasional. Gak cuma itu, tata ruang juga ngaruh ke kenyamanan karyawan, interaksi sama pelanggan, dan gimana perusahaan itu dilihat dari luar. Jadi, intinya, tujuan strategi tata ruang ini adalah gimana caranya kita bisa bikin penataan yang efektif dan efisien biar perusahaan bisa bersaing. Macam-macam tata ruang, biar gak bingung. Ada beberapa tipe tata ruang yang sering dipakai, masing-masing punya tujuannya sendiri. Tata ruang kantor, ini buat nyusun posisi pekerja, alat-alat mereka, sama jarak antar ruangan biar informasi bisa ngalir lancar. Pernah dengar diagram hubungan? Itu tuh buat nentuin seberapa dekat posisi orang atau departemen harus ditaruh biar kerjanya efektif. Tata ruang toko eceran, toko retail. Kalau yang ini fokusnya ke gimana kita nyediain tempat buat display barang dan gimana kita nangkep kebiasaan belanja pelanggan. Intinya, biar penjualan sama keuntungan per meter persegi, atau per kaki rak, itu maksimal. Oh ya, ada istilah, biaya slotting, juga. Itu biaya yang dibayar produsen biar produknya mejeng di rak toko. Terus, ada juga, services cape, yang ngejelasin gimana lingkungan fisik layanan itu ngaruh ke pelanggan sama pekerja. Tata ruang gudang. Nah, kalau gudang, tujuannya buat minimalisir biaya total dengan mempertimbangkan pertukaran antara ruang yang ada sama gimana kita ngelola materialnya. Jumlah dan jenis barang yang disimpan itu nentuin banget tata ruang optimalnya. Sekarang, banyak gudang modern yang udah pakai sistem otomatis, ASRS. Ada juga, docking silang, biar material gak perlu disimpan di gudang, langsung diproses begitu dateng. Buat ini, penjadwalan sama identifikasi produk harus benar. Terus, ada penyetokan acak buat nyari tempat kosong di gudang. Dan, kustomisasi, di gudang itu maksudnya nambah nilai produk dengan modifikasi, perbaikan, pelabelan, atau pengemasan. Tata ruang posisi tetap, ini buat proyek-proyek gede dan gak bisa dipindahin, kayak kapal atau bangunan. Bikin tata ruang kayak gini agak ribet karena 1. Ruangnya terbatas, 2. Kebutuhan material beda-beda di tiap tahapan proyek, dan 3. Volume material yang dibutuhin itu dinamis banget. Tata ruang berorientasi proses, kalau ini buat produksi yang volumenya rendah tapi jenis produknya macam-macam, alias job shop atau produksi yang putus-putus. Mesin dan peralatannya dikelompokin bareng. Ada juga istilah lot kerja, itu kelompok atau batch suku cadang yang diproses barengan. Tata ruang sel kerja, ini nyusun mesin dan personel buat fokus bikin satu produk tunggal atau sekelompok produk yang masih berhubungan. Ada yang namanya waktu tak juga, itu seberapa cepat kita harus produksi biar sesuai permintaan pelanggan. Rumusnya, total waktu kerja yang tersedia dibagi unit. Oke, guys, di bab ini kita bakal bahas gimana caranya mendesain produk dan jasa biar bisa bersaing dan tetap relevan di pasar. Ini tuh penting banget, karena desain yang bagus itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga performa, efisiensi, dan bahkan dampaknya ke lingkungan. 1. Strategi bikin keputusan produk, milih produk apa yang mau kita jual. Strategi produk ini kayak peta jalan buat perusahaan. Kita harus nentuin apa keunggulan kita, misalnya, produk paling beda, paling murah, atau paling cepat responnya ke pelanggan, dan juga mau jual produk apa aja. Ini penting banget buat ngatur operasional kita secara keseluruhan. 2. Nyiptain produk baru, bikin inovasi dong. Bikin produk baru itu gak cuma asal jadi. Kita harus pinter-pinter lihat pasar, seberapa inovatif kita di internal, dan responsif sama perubahan di luar, kayak tren, teknologi, atau peraturan. Manajer operasi harus siap sama perubahan volume dan jenis produk, makanya butuh riset pengembangan, R&D. Yang kuat, komunikasi sama pelanggan, dan SDM yang terlatih. Biar produk baru ini bisa diproduksi efisien dan punya umur yang panjang di pasar. 3. Tahapan ngembangin produk, biar produknya mumpuni. Ada beberapa tools dan metode yang dipakai buat ngembangin produk. QFD, Quality Function Development ini kayak rumah kualitas, buat nerjemahin keinginan pelanggan jadi spesifikasi teknis produk. Tim lintas fungsi, bikin tim dari berbagai divisi, marketing, R&D, produksi, biar kerja sama ngembangin produknya mulus. Rekayasa konkuren, semua tahapan pengembangan produk, desain, produksi, marketing, jalan barengan, biar lebih cepat dan hemat waktu. Manufakturabilitas desain nilai, produk harus gampang diproduksi dan punya nilai yang bagus dengan biaya efisien. CID, CAM 3D Printing, pakai software desain komputer, CID, manufaktur, CAM, dan printer 3D buat bikin prototipe dan mempercepat proses. 4. Peluncuran desain produk, siap tempur di pasar. Waktu peluncuran, desain produk harus tangguh, desainnya bagus biar performanya optimal, efisien, pakai desain modular biar produksi fleksibel, dan didukung teknologi, CID, DFMA buat nyepetin desain dan gampang diproduksi dari awal. Teknologi kayak CAM, 3D Printing, dan virtual reality juga dipakai buat presisi, prototipe, dan simulasi. Jangan lupa, analisis nilai juga penting buat evaluasi biaya kualitas biar ada peningkatan terus-menerus. 5. Rangkaian kesatuan pengembangan produk, semua nyambung. Ini intinya adalah gimana kita ngegabungin strategi internal dan eksternal buat dapetin keunggulan bersaing. Semua tahapan dari awal sampai akhir harus sinkron. 6. Pendefinisian produk, biar jelas spesifikasinya. Ini fase krusial di mana ide desain diubah jadi spesifikasi teknis yang detail, siap buat diproduksi. Jadi, semua bagian tahu persis apa yang harus dibuat. 7. Dokumen yang dibutuhkan buat produksi, biar rapih gak salah.
Dokumen produksi itu tulang punggungnya operasional yang terorganisir. Ini ngebantu biar semua akurat, efisien, dan konsisten. Ada gambar perakitan, panduan visual buat ngerakit komponen, grafik perakitan, peta alur suprakitan sampai jadi produk akhir. 8. Desain jasa, gak cuma produk fisik. Desain jasa fokusnya ke interaksi antara penyedia layanan sama pelanggan biar tercipta nilai. Ada 3 domain interaksi yang dianalisis pakai. Analisis PCN, Process Chain Network. Interaksi langsung, pelanggan dan penyedia langsung berinteraksi. Contoh, konsultasi dokter. Interaksi pengganti, pelanggan berinteraksi dengan teknologi, bukan langsung sama penyedia. Contoh, ATM. Pemrosesan independen, penyedia layanan bekerja tanpa interaksi langsung atau pengganti dengan pelanggan. Contoh, koki di dapur restoran. 9. Pohon keputusan buat desain produk, bikin pilihan jadi gampang. Pohon keputusan ini alat analisis buat desain produk baru, apalagi kalau pilihannya banyak atau gak pasti. Ini ngebantu kita lihat semua kemungkinan, termasuk biaya, kualitas, dampak operasional, dan bahkan opsi gak ngapa-ngapain. 10. Transisi ke produksi, dari konsep ke barang jadi. Tahap ini krusial banget. Manajemen harus nentuin, produk ini udah siap diproduksi massal atau mending di stop aja. Ini butuh evaluasi yang mateng. Suplemen, keberlanjutan dalam rantai pasokan, produksi yang ramah lingkungan sosial. Tanggung jawab sosial korporasi, CSR perusahaan harus mikirin dampak keputusannya ke lingkungan, masyarakat, dan finansial. Gak cuma cari untung doang. Keberlanjutan, ini pendekatan buat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa merusak generasi mendatang. Ada 3 aspek penting. Orang, kesejahteraan karyawan masyarakat, planet, pelestarian lingkungan, dan laba, keberlanjutan ekonomi. Desain produksi berkelanjutan, pakai penilaian siklus hidup, LCA, buat analisis dampak lingkungan produk dari bahan baku sampai dibuang. Fokusnya ke prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Regulasi standar industri. Ada banyak peraturan dari lembaga kayak FDA, OSHA, EPA yang ngatur keamanan produk, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kalau dilanggar, siap-siap denda gede dan reputasi rusak. Peran desain produk jasa dalam manajemen operasi, emang penting banget. Desain barang dan jasa itu fondasi strategis buat suksesnya produk di pasar. Ini soal gimana kita nyelarasin biaya, kualitas, dan keberlanjutan. Prosesnya meliputi pemilihan produk berdasarkan siklus hidup, pengembangan inovatif dengan teknologi canggih, CID, CAM, QFD, sampai peluncuran yang efisien dan tangguh. Kalau jasa, interaksi pelanggan jadi pusat perhatian, dan keberlanjutan diintegrasiin lewat 3R dan patuh regulasi. Dengan pendekatan yang terstruktur, perusahaan bisa bikin produk yang kompetitif, minimalisir risiko, dan jamin kelangsungan operasional jangka panjang. Hai, guys! Kita bahas soal manajemen rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management, yuk! Ini tuh penting banget di dunia bisnis sekarang. SCM itu intinya adalah gimana kita ngatur dan koordinasiin semua kegiatan dalam rantai pasokan, mulai dari nyari bahan baku, barang atau jasa, produksi, sampai akhirnya bisa ningkatin nilai buat pelanggan. Tujuannya jelas, biar semua jadi lebih efisien, kualitas produk bagus, dan pelanggan puas. Produksi sendiri atau beli dari luar? Make or buy decision outsourcing. Dalam SCM, ada keputusan penting yang harus diambil. Mau bikin sendiri produk atau jasa, secara internal, atau beli dari pihak luar, eksternal? Ini namanya make or buy decision. Nah, kalau kita milih buat beli dari luar dan ngalihin kegiatan internal ke vendor lain, itu namanya outsourcing. Keputusan ini biasanya didasari pertimbangan biaya, kualitas, dan fokus perusahaan. Strategi sumber, gimana cara milih pemasok? Buat milih pemasok, ada beberapa strategi yang bisa dipakai. Ada 6 nih. Banyak pemasok, punya banyak pilihan pemasok biar ada cadangan dan bisa nego harga. Sedikit pemasok, fokus ke beberapa pemasok yang punya hubungan baik, biar kualitas dan komunikasi lebih terjamin. Integrasi vertikal, perusahaan ngendaliin beberapa tahapan dalam rantai pasokan, bisa ke hulu, misal, punya perkebunan sendiri buat bahan baku, atau ke hilir, misal, punya toko retail sendiri. Jaringan keiretsu, ini kayak di Jepang, perusahaan-perusahaan punya hubungan jangka panjang dan saling kepemilikan saham, jadi kayak keluarga besar gitu. Perusahaan virtual, perusahaan yang fokus ke kompetensi intinya aja, sisanya di outsourcing ke pihak lain. Ventura bersama, joint ventures gabungan 2 perusahaan atau lebih buat proyek tertentu, biar bisa berbagi risiko dan sumber daya. Pengelolaan rantai pasokan terintegrasi, biar nggak ada miskomunikasi. Ngebangun rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi itu gak gampang, ada 3 isu yang sering muncul. Optimasi lokal. Tiap departemen atau bagian cenderung fokus ke keuntungannya sendiri atau minimalisasi biaya di lingkup mereka aja, tanpa mikirin dampaknya ke keseluruhan rantai pasokan. Ini bisa bikin masalah di bagian lain. Insentif, promosi, diskon, atau kuota penjualan yang terlalu agresif bisa bikin penjualan yang sebenarnya belum terjadi. Akhirnya stok numpuk dan biaya jadi mahal di seluruh rantai. Lot yang besar. Produksi atau pembelian dalam jumlah besar biasanya dilakukan buat nurunin biaya per unit. Tapi, ini bisa bikin persediaan jadi gede dan nambah biaya penyimpanan. Efek cambuk, bullwhip efek ini masalah di mana fluktuasi permintaan kecil di ujung rantai, pelanggan, bisa jadi fluktuasi besar di hulu, pemasok. Akhirnya, biaya persediaan, transportasi, dan pengiriman membengkak, layanan pelanggan menurun, dan profitabilitas berkurang.
kesempatan emas dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa peluang buat ngatasin masalah di atas. Penarikan data yang akurat, pakai data yang real-time dan akurat, misalnya dari point of sales, POS, atau computer assisted ordering, CAO. Ini penting biar kita tahu persis apa yang dibutuhkan pelanggan. Pengurangan besar lot. Dengan manajemen yang agresif, kita bisa mengurangi ukuran lot produksi atau pembelian biar persediaan nggak numpuk. Kontrol penambahan satu tahap, ngejelasin siapa yang bertanggung jawab ngawasin dan ngendalin persediaan di tiap tahap rantai pasokan, fokusnya ke pengguna akhir. Persediaan yang dikelola vendor, VMI pemasok lokal yang ngurusin bahan baku buat pembeli, seringnya langsung diantar ke departemen yang butuh. Jadi, pembeli gak perlu pusing mikirin stok. Perencanaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif, CPFR anggota rantai pasokan saling berbagi informasi biar biaya keseluruhan rantai pasokan bisa dikurangi. Membangun basis persediaan, milih pemasok yang tepat. Buat milih pemasok yang paling cocok, ada 4 tahap penting. Evaluasi pemasok. Nilaikin calon pemasok berdasarkan kriteria tertentu, kualitas, harga, pengiriman, DLL. Pengembangan pemasok, kalau ada pemasok yang potensial tapi belum memenuhi standar, kita bisa bantu mereka buat ningkatin kualitasnya. Negosiasi, pastinya, negosiasi harga dan syarat-syarat kontrak biar dapat yang terbaik. Membuat kontrak, bikin perjanjian resmi dengan pemasok terpilih. Manajemen logistik, gimana barang bergerak? Manajemen logistik itu fokusnya ke efisiensi operasi dengan mengintegrasikan semua kegiatan mulai dari ngedapetin bahan baku, mindahin, sampai nyimpennya. Ada 6 cara pengiriman barang yang umum dipakai. Jalur truk, kereta api, jalur udara, jalur air, pipa saluran, multimodal, gabungan beberapa jalur. Manajemen distribusi, nyampe ke tangan pelanggan. Kalau manajemen distribusi, ini fokusnya ke alur keluar produk akhir ke pelanggan. Biar pelanggan puas, ada 3 kriteria yang penting. Respon cepat, barang bisa nyampe dengan cepat setelah dipesan. Pilihan produk. Pelanggan punya banyak pilihan produk yang tersedia. Layanan, kualitas layanan yang diberikan, mulai dari pemesanan sampai purna jual. Manajemen etika dan rantai pasokan berkelanjutan, jangan cuma untung, tapi mikirin lingkungan sosial. Dalam SCM, terutama yang udah internasional, etika itu penting banget. Ada 3 aspek etika yang harus diperhatikan. Etika personal, gimana perilaku individu dalam rantai pasokan. Etika di dalam rantai pasokan, perusahaan harus memastikan seluruh anggota rantai pasokan, pemasok, distributor, DLL, punya praktik etis yang baik. Perilaku etis terhadap lingkungan, penting buat mikirin dampak lingkungan dari seluruh kegiatan rantai pasokan, biar berkelanjutan.